Halo, hai, ketemu lagi dengan saya, Teresia Asmarawati, Head of Admission Stella Maris School BST. Nah, bagi papi mami yang mendaftarkan sekolah, anak-anaknya di Stella Maris BST, tentunya sudah tidak asing dengan saya ya. Nah, kali ini papi mami kita ada tema yang sangat menarik, yaitu tentang calistung. Nah, sebentar lagi papi mami putra putrinya akan masuk ke SD. Nah, ada kekhawatiran pastinya kalau anak-anak tidak bisa calistung, wah nanti nggak bisa mengikuti pelajaran atau kekhawatiran-kekhawatiran yang lain. Nah, hari ini kita akan bahasnya dan akan mendapatkan solusinya pastinya dengan narasumber yang kompeten. Sudah bersama dengan saya, Ibu Sisil, Ibu Debbie, dan juga Ibu Maria Dewi. Untuk lebih lengkapnya, mari kita berkenalan. Silakan dari Ibu Sisil. Ya, Bapak Ibu, nama saya Sisilia Tutut Susanti yang saat ini saya ditugaskan untuk menjadi Kepala Sekolah SD Stella Maris. Ibu Debbie. Ya, halo semuanya. Nama saya Ibu Debbie. Saya sekarang sebagai wali kelas 1. Saya mengajar matematika dan komputer. Terima kasih. Ibu Maria. Halo Bapak Ibu orang tua, saya Bu Maria Dewi. Saat ini saya sebagai wali kelas guru kelas 1. Saya mengajar pelajaran SBDP dan entrepreneur. Oke, terima kasih Ibu Sisil, Ibu Debbie, dan juga Ibu Maria sudah berkenalan. Nah, langsung saja kita mau ngobrol-ngobrol nih tentang tema kita hari ini. Saya mau bertanya dulu nih dengan Ibu Sisil selaku Kepala SD. Halo Ibu Sisil, apa kabar Ibu? Baik, Bu Rere. Iya, saya mau bertanya nih Bu ya. Siap. Bisa menjelaskan Stella Maris BSD khususnya unit SD itu seperti apa Ibu? Ya. SD Stella Maris adalah sekolah nasional, sekolah Katolik. Karena dibilang sekolah nasional, tentu saja kurikulum yang dijadikan panduan untuk menyelenggarakan pendidikan adalah kurikulum nasional. Hanya saja Stella Maris menjadi sekolah yang mampu mempunyai program pembeda antara sekolah Stella Maris dengan sekolah yang lain. Pembedanya ada di mana? Kami mempunyai kurikulum entrepreneur dan kami mempunyai program-program penajaman karakter anak-anak. Seperti itu, Bu Rere. Oke, baik. Penjelasan singkat tapi sangat jelas ya Bu ya. Nah, Ibu Sisil, kalau ada nih calon orang tua yang ingin mendaftarkan ke SD Stella Maris nih Bu, khususnya kelas 1. Syaratnya apa nih Bu? Oke. Syarat secara kompetensi harus bisa membaca dan menulis itu tidak ada karena ini sesuai dengan aturan Kemendikbud. Hanya saja yang menjadi perhatian dari para orang tua adalah terkait usia, yaitu usia 6 sampai 7 tahun itu dipastikan kami masih bisa menerima untuk menjadi siswa-siswi SD Stella Maris. Jadi jangan khawatir bila mana papa mama merasa putra-putrinya belum bisa membaca dan menulis karena itu bukan menjadi satu syarat utama untuk boleh masuk di SD Stella Maris. Oke, baik. Terima kasih Ibu. Nah, ini kan SD kelas 1 ini kan peralihan ya dari TKB kemudian ke SD nih yang pendidikan formal. Nah, Ibu Maria, apa kendala-kendala yang biasanya nih Bu dihadapi oleh anak TKB nih Bu ketika masuk ke kelas 1 nih Bu? Baik Bu Rere, yang biasa dialami anak-anak kita TK itu saat masuk itu pastinya perubahan lingkungan belajar. Perubahan yang meliputi teman-temannya pasti ada perubahannya, perbedaan dari teman-temannya, bapak ibu guru yang ditemui, lalu juga rule atau peraturan yang ada di sana. Dan selain itu juga kompetensi yang memang di kelas 1 itu kompetensi yang kita akan capai adalah kompetensi membaca, menulis, dan berhitung. Ya ini menjadi syarat untuk mereka bisa naik di kelas 2 nanti. Begitu Bu Rere. Baik, terima kasih Bu Maria. Nah, bicara tadi tentang belajar membaca, menulis, dan berhitung ya. Miss Debbie, adakah program dari sekolah nih, Sekolah Stella Maris BSD untuk menyiapkan anak nih sebelum masuk agar mereka lancar membaca, menulis, dan berhitungnya nih Miss? Iya, ada nih Bu Rere. Jadi kita sebelum anak itu masuk, anak itu bisa datang ke tempat kita setiap hari Sabtu, di mana kita akan mengadakan program calistung itu secara
permainan. Jadi anak nggak akan merasa bosan tentunya. Ada juga saat-saat ketika nanti open house ataupun early bird itu akan ada program-program seperti itu yang sudah dikemas dengan sangat menyenangkan bagi anak-anak. Seperti itu. Wah, menarik sekali ya. Ternyata Stella Maris membantu anak meskipun belum masuk mulai belajar, tapi Stella Maris sudah menyiapkan anak jauh sebelum mereka mulai kelas 1 ya. Betul Jadi sekali. sudah mulai mengenal gurunya ya. Betul, Miss Devi dan Ibu Maria Dewi ya. Kegiatannya tadi free ya, Bu Devi ya. Free itu, nggak dipungut biaya sedikit pun. Wah, jadi para orang tua kalau mau mendaftar ke Stella Maris jangan sampai khawatir karena jauh sebelum anak-anak mulai belajar, anak-anak sudah disiapkan oleh guru-guru yang kompeten di Stella Maris dan itu semuanya free tanpa ada pungutan biaya ya. Luar biasa, baik, terima kasih. Selanjutnya, nah di sekolah pastinya banyak program-program ya Bu ya tadi. Nah, untuk memetakan nih antara anak yang sudah lancar belajar, menulis dan berhitung dengan yang belum nih, bagaimana cara memetakannya Bu Maria? Baik Bu Rere, pada di awal tahun ajaran itu kita biasanya ada MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah, ya selama 4 hari. Di mana pada saat itu kita ada kegiatan asesmen diagnostik ya, asesmen diagnostik. Di mana pada saat asesmen diagnostik itu kita melakukan penilaian secara spesifik. Kita ingin mengetahui bagaimana cara belajar siswa, talenta yang dimiliki siswa, dan kompetensi, terutama di sini adalah kompetensi calistung yang ada pada siswa. Nah, biasanya dari data tersebut kita akan lihat berapa banyak siswa yang sudah lancar membaca menulis, bahkan berhitung, dan berapa siswa yang baru mengenal ya, belum lancar, dan bahkan siswa yang baru mengenal huruf dan angka pun mungkin baru 1 sampai 10. Begitu Bu Rere. Oh baik, tadi setelah ada tes diagnostik tadi ya Bu ya, setelah ketahuan mana yang sudah lancar mana belum, kan ada pendampingan. Nah, Ibu Sisil, untuk waktu pendampingannya ini bagaimana Bu pengaturannya ini Bu? Ya, jadi untuk pengaturan kelas pendampingan itu sudah terintegrasi dengan jadwal yang kami susun secara reguler. Misalnya dalam 1 minggu itu ada 1 hari yang mana di situ adalah jam kelas pendampingan. Bila mana ada beberapa anak yang tadi disampaikan oleh Bu Maria dideteksi bahwa kurang lancar membaca dan menulis, maka anak ini akan direkomendasikan untuk masuk di kelas pendampingan. Tetapi sebenarnya untuk anak-anak yang kurang fokus di dalam pembelajaran, meskipun anak-anak itu sudah lancar menulis, maka biasanya guru itu lebih mengenali anak, jadi bisa juga anak tersebut dimasukkan ke dalam kelas pendampingan. Jadi rasanya kelas pendampingan itu fungsinya lebih multi gitu ya Bu Rere. Satu sisi untuk menolong anak-anak yang belum lancar membaca dan menulis, tetapi di satu sisi ini bisa menjadi satu fasilitas bila mana dijumpai ketika anak-anak di kelas itu kurang fokus. Oh baik, kalau gitu. Nah, yang bertanggung jawab sendiri terhadap kelas pendampingan ini siapa Miss Debbie? Jadi yang bertanggung jawab untuk kegiatan calistung di sekolah itu tentu saja wali kelas, karena di mana wali kelas itu sebagai orang yang paling mengetahui kondisi anak-anaknya, seperti itu. Ya, jadi misalnya anak itu kurang apa, itu kita harus tahu itu sebagai wali kelas. Dan nanti akan tentunya dikomunikasikan dengan orang tua muridnya. Oh baik, kalau gitu ya, berarti peran wali kelas di sini sangat Betul banyak, sekali. sangat luar biasa ya di kelas 1 ini ya. Baik, nah tadi kan sudah ada pendampingan nih. Nah, ketika anak itu sudah lancar, atau kriteria apa ya yang mendasari bahwa oh anak ini sudah cukup nih, jadi udah nggak perlu lagi pendampingan, itu kriteria-kriterianya apa nih Ibu Dewi? Jadi saat dia sudah lancar dengan kalimat sederhana seperti itu dikatakan bisa sudah lancar. Jadi dilepas dari bagian pendampingan itu, ya, lalu berhitung secara sederhana, nah seperti itu. Ada tambahan? Iya, mungkin tambahannya maksudnya berhitung sederhana di situ, penjumlahan dan pengurangan, tapi dengan angka yang masih sederhana.
dari 1 sampai 10. Nah, anak itu sudah paham intinya konsepnya ya, konsep dari penjumlahan dan pengurangannya. Nah, kalau mereka dari konsep penjumlahan dan pengurangannya mereka sudah dapat ya, lalu untuk membaca dan menulis kalimat sederhana itu juga sudah bisa, itu dianggap anak ini sudah bisa ya Wah, lepas sudah dari bebas ya. Nah, pendampingan kan pastinya tidak hanya di sekolah ya Ibu ya, pastinya juga ada kerjasama dengan orang tua di rumah juga ya. Nah, saya mau bertanya nih kepada Bu Sisin nih, bagaimana nih agar orang tua juga tidak hanya menyerahkan nih proses pendampingan ke sekolah, tapi juga ada keterlibatan orang tua. Bagaimana orang tua itu juga bisa mendampingi secara efektif di rumah, Bu? Ya. Jadi hasil pendampingan dari para wali kelas ini biasanya mereka punya jurnal ya. Jadi ada catatan-catatan sejauh mana anak ini mempunyai progres ketika mengikuti kelas pendampingan. Nah, hasil jurnal itu kemudian dikomunikasikan oleh orang tua sehingga harapannya catatan-catatan yang dimiliki oleh para wali kelas itu juga menjadi satu panduan ketika orang tua mendampingi anak-anak di rumah. Artinya ketika ini sudah terjadi maka akan ada kesinambungan pendampingan di kelas dengan pendampingan yang ada di rumah. Seperti itu, Bu Rere. Oke, baik kalau gitu. Nah, kalau di rumah kan mungkin ada perbedaan ya antara pendampingan di rumah dengan di sekolah. Nah, ada rekomendasi apa nih Bu Maria untuk sumber-sumber belajar yang bisa dimanfaatkan orang tua ketika orang tua mendampingi putra-putrinya belajar membaca, menulis, dan berhitung di rumah, Bu? Oke. Baik, Bu Rere. Yang paling utama satu adalah buku pegang dari siswa itu sendiri. Itu. Lalu yang kedua, lingkungan sekitar. Jadi anak usia SD itu dia sangat visual. Jadi apa yang ada sekitarnya melekat itu yang akan memudahkan dia untuk belajar. Nah, seperti itu. Contoh sederhana ya. Misalkan apa yang ada di dekat dia. Nah, tidak usah jauh-jauh. Misalkan meja yang ada di dekat dia. Nah, bisa itu dipakai oleh orang tua untuk melatih dikte. Nah, seperti itu. Itu salah satu contoh saja. Nah, lalu selain daripada itu juga buku cerita. Nah, buku cerita ini tidak harus, maksudnya latihan membaca itu tidak harus dari buku pelajaran. Tetapi dari buku cerita atau dongeng yang disukai anak. Misalkan lagi jalan-jalan, dibawa ke mall, mungkin ke toko buku. Nah, anak dipersilakan untuk memilih mana buku yang dia suka, begitu. Itu pasti akan memotivasi anak tersebut untuk suka membaca, yang pastinya seperti itu. Begitu, Bu Jadi Rere. banyak sekali ya sumber-sumbernya ya Bu Banyak, Maria yang bisa banyak. diambil di rumah. Bahkan jalan-jalan pun juga bisa sambil belajar membaca dan menulis juga berhitung ya. Betul. Baik kalau gitu. Nah, kalau di rumah Miss Debbie, bagaimana cara menciptakan lingkungan di rumah itu agar kondusif yang bisa mendukung anak bisa memperlancar kemampuan baca, tulis, dan hitungnya? Ya, karena kalau untuk usia anak kelas kecil itu ya, karena kelas 1 itu kan masih termasuk kelas kecil ya. Jadi sebisa mungkin mereka belajar itu nggak ngerasa seperti, aduh kayak dihukum harus duduk di meja, terus duduk dengan rapi, nggak seperti itu sih. Jadi dimanapun mereka, terutama di lingkungan rumah mereka bisa melakukan sesuatu untuk belajar. Misalnya nih, mamanya beli jeruk nih, nah terus coba yuk kita hitung jeruknya. Nah, seperti itu. Minta orang tua untuk berhitung, ya. Dengan maksudnya banyak sekali proses-proses pembelajaran di rumah itu. Ya, misalnya untuk melihat tulisan tadi hampir sama seperti yang Bu Maria sebutkan. Jadi belajar itu nggak harus secara duduk resmi, gitu nggak harus sih. Wah, itu ya. Selain bisa anak-anak kemampuan baca tulis hitungnya berkembang, juga meningkatkan bonding dengan orang tua sebenarnya ya. Tadi kalau waktu belanja terus anaknya diajak, ayo jeruknya ada berapa gitu kan, sebenarnya sesuatu yang sederhana tapi prosesnya begitu ini yang menyenangkan gitu ya, dan kemampuan anak bisa berkembang, bonding antara Orang anak tua dan juga orang tua juga bisa terjalin terjaga dengan bagus, baik. ya. Jadi mami papi ternyata hal-hal sederhana itu bisa membantu kita loh ketika kita mendampingi anak-anak belajar membaca, menulis, dan berhitung. Jadi tidak usah terlalu khawatir gitu ya sebenarnya ya. Betul. Ya, baik kalau gitu. Nah, Ibu Sisil, kalau anak-anak ini kan anak-anak kelas 1 ya, pastinya masih perlu pendampingan dan juga ada orang nih yang harus
menumbuhkan motivasi mereka gitu lah ya. Gimana ya cara-caranya atau punya tips apa nih biar anak-anak itu tumbuh motivasinya agar mereka bisa nantinya lancar belajar membaca, menulis dan berhitungnya nih Bu? Ya. Yang pertama, orang tua tidak perlu khawatir ketika menjumpai putra-putrinya belum lancar dan menulis, karena ketika papi mami merasa khawatir, kekhawatiran itu akan tertangkap oleh anak-anak sehingga rasanya nanti anak pun jadi minder, kurang percaya diri, takut untuk masuk di SD kelas 1. Tetapi orang tua harus mampu menjadi motivator kepada anak-anak bahwa di kelas 1 itu menyenangkan kok, dan kamu pasti bisa untuk belajar di kelas 1, meskipun di situ di sana juga ada anak dituntut untuk bisa membaca, menulis seperti itu. Jadi orang tua harus meyakinkan anak bahwa anak bisa. Seperti itu Bu Red. Yakin ya bahwa anak kita semuanya anak kita yang pastinya bisa. Sesuai umurnya mereka akan berkembang. Kalau sekarang belum bisa, nah, seiring dengan berjalannya waktu pasti nanti mereka akan bisa ya. Tentu saja dengan diiringi pendampingan dari di sekolah ya, dan juga di rumah. Baik, nah Ibu Maria, yang namanya anak ya, anak usia 6 tahun, anak SD usia 6 tahun kan masih identik dengan bermain. Tapi juga sudah mulai nih, mereka kan udah masuk ke tahapan pendidikan formal ya kalau SD. Nah, bagaimana agar anak-anak ini tetap bisa perkembangan membaca, menulis, dan berhitungnya bisa berjalan dengan baik, tetapi juga mereka tidak kehilangan momen perkembangan mereka Bu dengan bermain Bu. Gimana Bu? Ya, baik Bu Rere. Ini tentunya harus ada pembagian waktu yang seimbang ya Bu Rere ya, antara main dan belajar. Dan terutama yang perlu diketahui untuk anak-anak kita, usia kelas 1 terutama ya, usia 6 sampai 8 tahun deh. Itu untuk siap belajar, anak harus disiapkan dirinya dulu. Maksudnya disiapkan diri itu dalam arti badan sudah bersih, dia juga sudah siap, sudah makan ya. Karena itu akan sangat mengganggu kalau pada saat dia lapar, dia pasti tidak bisa belajar dengan maksimal ya, dengan fokus. Nah seperti itu. Nah, lalu waktu bermainnya pun juga tetap ada. Jadi, nah untuk pembagian waktu itu perlu ada kesepakatan antara orang tua dan anak. Nah, buat peraturan di dalam rumah secara bersama yang telah disepakati kapan anak itu akan mandi sore mungkin. Lalu setelah itu anak main itu dibiasakan anak bermain lebih ke arah yang motorik ya, kalau saya lebih setuju seperti itu. Misalkan dengan bersepeda sambil dia berolahraga atau bermain di dalam rumah ya, agak mengurangi gadget. Nah itu. Nah lalu setelah itu anak sudah bermain, istirahat, mungkin agak malaman udah waktu jam makan ya. Misalkan jam makan itu malam 6:30, nah mungkin jam 7-nya baru anak belajar. Nah itu tetap disesuaikan dengan keadaan di setiap keluarga. Karena setiap keluarga pastinya berbeda. Itu Bu Rere. Nah tadi mungkin boleh menambahkan tadi yang Bu Sisil sempat sampaikan, membuat apa? Menarik ya. Tadi bagaimana motivasi anak belajar tadi ya. Kebetulan Bu Sisil di sekolah kita Bu Sisil ya, kita itu menyiapkan ada ruang ICT di mana banyak pelajaran yang tidak hanya belajar di dalam kelas saja, tetapi anak juga belajar melalui internet ya. Di sini aplikasi-aplikasi yang ada, seperti kalau bahasa Indonesia itu kita pakai apa Bu Debbie? E-library. Nah, e-library. Lalu untuk matematika kita menggunakan Qubits. Nah, seperti itu diantaranya, dan Inggris juga ada. Begitu Bu Rere. Luar biasa sekali ya cara belajar di SD Stella Maris ini ya Bu Maria ya. Jadi selain belajar di kelas, anak-anak juga bisa belajar secara fun, dibantu oleh aplikasi pembelajaran ya, yang pastinya sudah disiapkan oleh sekolah yang sesuai dengan usia mereka ya. Luar biasa. Jadi anak-anak tetap perkembangan untuk kemampuan digitalnya juga terasah ya Bu ya. Oke, baik kalau begitu. Nah ini bagi orang tua nih Miss Debbie. Kadang-kadang kan meskipun sudah belajar calistung di sekolah dan juga di rumah, tapi masih ada juga nih kekhawatiran, dan mereka tetap ingin anaknya ikut
les di luar. Nah, ada tips nggak nih Miss Baby biar orang tua nggak usah lah belajar kan uangnya juga bisa Lumayan ya. dicetak ya. Lumayan, Iya, gitu. Iya. Seharusnya kalau untuk calistung sendiri sih anak itu nggak perlu les ya, karena di Stella Maris itu kita sudah memberikan materi, nah seperti itu, dan itu cukup harusnya. Nah, tinggal di rumah itu nanti orang tua hanya bantu mengulang saja, seperti itu. Ya, jadi harusnya nggak perlu khawatir orang tua itu. Ya, Jadi materi-materi yang ada di sekolah cukup Mm-mm. diulang di Diulang rumah, aja. itu sudah bisa membantu anak memperlancar baca, tulis, dan betul. hitung. Jadi Iya, uang untuk kursus calisthenics bisa di-saving ke kursus yang lain ya, Mami Papi ya. Mungkin kursus yang sesuai dengan pengembangan bakatnya yang di bidang yang lain ya, yang non akademik gitu. Jadi anak-anak tetap enjoy dan bisa berkembang lebih baik lagi. Nah, waduh sudah tidak terasa, sudah cukup lama kita ngobrol-ngobrol. Terima kasih sekali Miss Debbie, Ibu Maria, dan juga Ibu Sisil yang ngobrol-ngobrol kali ini. Pastinya sangat bermanfaat bagi para orang tua ya, yang nantinya anaknya sudah akan masuk ke SD kelas 1. Jadi mudah-mudahan apa yang kita obrolkan kali ini bisa menghilangkan kekhawatiran orang tua ketika memasukkan anak-anaknya di SD, khususnya SD Stella Maris BSD pastinya ya. Baik, nah sebelum kita akhiri ada yang ingin disampaikan kepada para mama papa yang ada di luar sana, Ibu Maria? Oke, baik, Bu Dede. Oke, Mami Papi berarti tidak perlu khawatir kembali ya, apalagi untuk putra-putrinya yang belum lancar membaca menulis, karena kami guru-guru Stella Maris siap membantu. Kami tunggu. Ibu Dewi. yuk join dengan Stella Maris BSD, nggak perlu khawatir dengan calistung. Ya, terakhir dari Ibu Sisil. Ya, di bulan Agustus nanti kami akan mempunyai banyak program yang kami tawarkan untuk putra-putri Bapak Ibu yang mau masuk di SD kelas 1 tahun ajaran 2025-2026. Begitu banyak variasi kegiatan-kegiatan di Stella Maris, jadi jangan lewatkan, terus bergabung dengan kami setiap program-program yang kami publish melalui IG, melalui Facebook, dan sebagainya. Baik, terima kasih. Nah, bagi mama papa yang sudah mendaftar di Stella Maris untuk tahun ajaran 2024-2025, sampai ketemu nanti di bulan Juli bersama dengan para guru-guru yang kompeten, dan juga bagi para orang tua yang berminat untuk mendaftarkan ke tahun ajaran 2025-2026, kami tunggu untuk mendapatkan program promo menarik saat Aglibet nanti, yaitu di bulan Agustus. Terima kasih Ibu Sisil, Miss Debbie, dan juga Ibu Maria untuk ngobrol-ngobrolnya hari ini. Nah, bagi para orang tua, silahkan mendapatkan informasi lebih banyak lagi tentang program-program yang ada di Stella Maris dengan mengikuti IG kami, yaitu di @stellamaris_bsd. Dan untuk informasi tentang penerimaan murid baru bisa menghubungi nomor WA 0812 9568 2920 atau di nomor yang ada di layar. Kami tunggu kehadirannya dan kita akan bertemu di podcast selanjutnya pastinya dengan tema yang menarik dan juga para pembicara yang kompeten di bidangnya. Akhirnya saya Rere, Ibu Maria Dewi, Ibu Debbie, dan juga Ibu Sisil mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa.